Halo, kembali lagi di channel YouTube gua dan seperti yang kalian sudah tahu juga pasti kabarnya, Pak Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru dan beliau tentu saja statusnya sudah bukan Menteri BUMN lagi dan yang paling menjadi perdebatan adalah bagaimana status beliau sebagai Ketua Umum PSSI dan menurut statuta FIFA memang tidak boleh. Apalagi Menpora itu beririsan langsung dengan olahraga yang salah satunya adalah sepak bola. Kalau Menteri BUMN special case mungkin karena tidak ada beririsan langsung. Tapi kalau Menpora itu beririsan langsung dan kemungkinan besar feeling gue Pak Erick Thohir akan mundur sebagai ketua PSSI. Nah, ada perdebatan yang menarik di netizen, di komentar. Ada yang menyayangkan kenapa Pak Erick Thohir mundur karena memang kita bisa lihat PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini berbeda. Beliau juga memang pasti ada kesalahan, pasti ada kebijakan-kebijakan yang bisa diperdebatkan, tapi ada tuh progresif kebijakan-kebijakan yang sangat bagus untuk sepak bola kita maupun timnas kita, dan itu kita harus akui ya, bukan secara emosional tapi secara objektif. Dan ada juga yang komentarnya seperti ini, sudah datang ganti pelatih, rombak pelatih, cabut, kabur, cuci tangan kalau misalnya kita gagal Piala Dunia. Ini narasi yang menurut gue ya, kita hargailah semua perbedaan pendapat, tapi menurut gue ini tolol. Kenapa? Karena mereka juga yang ingin Pak Erick Thohir out. Mereka ingin sekali Pak Erick Thohir out, supaya out karena sudah ganti pelatih. Nah, keinginan mereka kan satu, STY balik. Kan itu saja. Itu saja yang mereka inginkan, STY balik. Maka dari itu, ketika Pak Erick Thohir sudah mau mundur, malah dibangun narasi seperti itu. Padahal mereka yang suruh mundur. Nah, ini kan standar ganda. Tapi kita nggak usah fokus ke sana, kita fokus lebih ke kalau misalkan Pak Erick Thohir mundur, siapa penggantinya? Nah, ini yang menarik. Siapa penggantinya? Secara biasanya struktur organisasi, kalau ketuanya misalkan mundur, itu otomatis biasanya wakil. Wakilnya ada dua. Wakil ketua umum satu, itu Pak Zainuddin Amali. Dan ketua umum dua adalah Bu Ratu Tisha. Ini kedua kandidat paling besar untuk bisa menggantikan Pak Erick Thohir minimal untuk periode ini. Atau mungkin interim dulu, interim apa ya? Ya, interim atau caretaker lah, pengganti sementara. Nah, pertanyaannya itu kapan diumumkan? Ya tergantung, mungkin 2-3 hari lagi sudah bisa diumumkan ya. Pertama harus ada surat dari FIFA dan kemungkinan besar FIFA akan tidak menyetujui hal tersebut. Jadi Pak Erick Thohir harus mundur dari ketua umum PSSI dan siapa yang ditunjuk sebagai ketua PSSI baru. Tentu saja itu harus ada proses juga ya. Biasanya ada rapat exco juga. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa. Dan sebenarnya siapapun pengganti dari ketua umum PSSI, siapapun yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan PSSI, kuncinya satu, jangan dirombak lagi, dilanjutkan. Karena pondasi sudah dibuat, strata kepengurusan timnas sudah dibuat juga. Dari atas, Dirtek sampai timnas junior, ada pelatihnya, lalu timnas putri, ya memang belum, nah putri ini belum optimal, tapi kan at least ada Coach Mochi di atas, sebagai Dirtek lah, Dirteknya cewek, lalu ada pelatihnya sudah ada, lalu untuk liga itu mungkin bisa dikejar lagi, karena musim depan itu baru ingin uji coba 4 tim. Dan untuk kompetisi liga juga sudah ada VAR, Liga 1, Liga 2, komite wasitnya juga sudah dari asing. Itu kan berbagai hal yang sudah dilakukan sebagai pondasi. Nah, ini diharapkan dilanjutkan. Jadi kita nggak ngulang lagi dari awal terus nih. Karena yang jeleknya dari ketua PSSI dari bertahun-tahun itu, ganti ketua PSSI, ganti kebijakan, ganti filosofi. Nah, itu kan kapan mau maju sepak bola kita kalau kita tidak punya blueprint jangka panjang. 30 tahun, 50 tahun, itu harus dibuat. Dan itu mungkin sudah dibuat ya, dan itu tugasnya Dirtek sih. Jadi Dirtek ini perannya juga penting. Nanti Alexander Swiers itu penting juga untuk membuat roadmap nanti. Kita mau arahnya kemana sepak bola kita, bagaimana pengembangan usia mudanya, lalu ke kompetisi, putri, lalu juga ke timnas. Nah ini yang jauh lebih penting. Jadi sebenarnya nggak peduli mau ketua PSSI-nya siapa berganti, ketua PSSI pasti berganti, pelatih pasti berganti, pemain pasti berganti. Yang stay itu adalah federasi dan timnasnya dan kompetisi. Ini yang penting, dibuat dulu standarnya, dibuat dulu pondasinya, sehingga siapapun nanti
ketuanya, siapapun nanti pelatihnya, siapapun nanti pemainnya, siapapun nanti pengurusnya, mau di PT Liga maupun di PSSI, ini sudah berjalan bersifat continuity atau berkelanjutan. Itu yang jauh lebih penting. Jadi nggak asal, oh kita ganti pengurus nih, kan banyak netizen yang suruh, oh rombak aja exco-nya, oke rombak exco. Lalu masuk exco lain, kebijakannya 180 derajat berubah, mulai lagi dari nol. Ntar kurang memuaskan, dirombak lagi, ulang lagi dari nol, riset lagi dari nol, kapan mau majunya gitu. Ya itu kita harus sabar juga sebagai netizen, sebagai fans timnas, bahwa proses. Ya, kita itu nggak biasa dengan proses, kita itu biasanya dengan instan. Ya kita maunya menang terus langsung masuk Piala Dunia. Kalau perlu, kalau udah masuk Piala Dunia, lolos grup itu terlalu jauh. Ya harus proses. Bagaimana nanti misalkan kita sudah masuk Piala Dunia, kita konsisten. Kan itu yang penting. Jadi jangan cuma sekali-sekali masuk Piala Dunia, tapi konsisten. Nah itu baru negara yang secara sepak bola sudah maju, seperti Jepang di Asia. Di Asia ya, sudah maju, dia konsisten. Korea Selatan sudah konsisten. Nah itu yang mencoba kita bangun nanti, nggak bisa sekarang. Dan ketika itu menjadi tujuan kita, diperlukan pondasi dan juga keberlanjutan kepemimpinan PSSI yang baik, keberlanjutan PSSI yang nggak ngulang lagi dari awal. Jadi satu visi, jadi punya blueprint, mau siapapun ketuanya tinggal dijalanin nih. Ini udah ada nih, ininya nih, panduannya tinggal dijalanin. Dan itu yang gue harapkan siapapun penggantinya nanti, semoga bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Erick Thohir dalam hal revolusi sepak bola Indonesia. Dan tentu saja ya kalau dibilang rugi ya ada kerugian, karena secara koneksi tidak ada yang bisa ngalahin Pak Erick Thohir di kepengurusan PSSI yang sekarang. Nah kita lihat nanti siapalah, apakah bisa sebagus PSSI itu kan, sebagus Pak Erick Thohir, ya itu kan yang menjadi pertanyaan juga. Dan ya kita cuma bisa berharap yang terbaik untuk PSSI, yang terbaik untuk sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia nanti di kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Itu jauh lebih penting. Ya, segitu dulu.